Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana berbagi ini. Perkenankan untuk kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan pemanfaatan web AKM bagian kedua, yaitu untuk mempelajari berbagai hal terkait dengan asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum atau AKM melalui bahan bacaan atau melalui file PDF yang tersedia di web AKM. Kalau pada video sebelumnya saya bagikan bagaimana kita mempelajari berbagai hal terkait dengan asesmen nasional dan AKM ini melalui berbagai video yang disediakan di web AKM. Nah, siapa tahu di antara Bapak Ibu, adik-adik, kalau mau belajar pakai video itu kurang bisa, nah, disiapkan juga dalam bentuk bahan-bahan bacaan, dalam bentuk file PDF. Atau siapa tahu nanti akan dimanfaatkan untuk menulis di media massa atau di jurnal ilmiah. Nah, maka paling tidak kita bisa menggunakan bahan bacaan tersebut sebagai bahan acuan atau sebagai bahan bacaan atau sebagai bahan kajian pustaka. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya langsung share screen. Nah, jadi bagaimana kita memanfaatkan web AKM ini untuk mendalami atau mempelajari berbagai hal terkait dengan asesmen nasional dan AKM melalui bahan bacaan. Nah, kita akan lihat sebelumnya tentang sekilas tentang website AKM. Ini alamatnya, alamat lama dan alamat baru. Alhamdulillah sekarang kedua-duanya bisa dibuka. Nah, ini web AKM. Nah, ini sebenarnya yang baru ada lagi tambahan AKM kelas. Ya, jadi di dalam web AKM ini ada berbagai video, nah, ada bahan bacaan. Nih, ada contoh soal, ada ayo coba. Nih, video-video, nah ada buku saku tentang implikasi literasi membaca dan numerasi dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Nah, ini dan ada tanya jawab tentang AN dan AKM. Nah, ini yang akan kita bagikan saat ini, bagaimana caranya kita mendownload atau membuka kemudian mempelajarinya. Ada ayo coba dan yang terbaru adalah AKM kelas. Ini Bapak Ibu di dalam web AKM itu ada ini, ada lembar tanya jawab AKM, bentuknya file PDF, isinya adalah tanya jawab seputar asesmen kompetensi minimum. Ada juga AKM dan implikasinya dalam pembelajaran juga PDF. Atau AKM dalam pembelajaran. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu, adik-adik buka saja ini. Mau melalui laman yang lama atau laman yang baru, itu tidak jadi masalah. Ya. Dua-duanya bisa dibuka. Kalau dulu yang lama ini sudah tidak bisa dibuka, tapi sekarang bisa. Nah, caranya tinggal klik saja ini. File ini tinggal klik yang warna biru ini. Nah, selanjutnya silakan mau dipelajari, dibaca saja, atau mau di print out kemudian dijadikan buku sehingga berupa buku saku bisa dibawa kemana-mana.
Atau di-convert ke Word juga boleh. Ya. Gitu. Nah, itu tinggal klik saja. Nah, kalau kita klik ini ya ini yang terbuka. Kalau kita klik yang ini ya ini yang terbuka. AKM dan implikasinya dalam pembelajaran. Mari kita coba praktekkan saja. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa kita diskusikan. Kita buka dengan alamat yang lama, ya, https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Kita buka. Ini asesmen nasional. Ya. Jadi kita akan, ini ada video, kita akan mempelajari melalui bahan bacaan. Nah ini, ya, ada lembar tanya jawab, ada AKM, dan implikasinya dalam pembelajaran. Kalau yang ini kita buka, kabar ya, maka akan terbukalah buku ini, lembar tanya jawab tentang asesmen nasional. Bagaimana isinya? Kita lihat. Kurang besar kita besari. Biar lebih besar ya. Nah, ini daftar isi. Tujuan. Nah, ini. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu satuan setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, literasi numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan, ini jawabnya. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Dan seterusnya silakan nanti ini bisa Bapak Ibu adik-adik pelajari sehingga menjadi jelas terkait dengan asesmen kompetensi minimum dan asesmen nasional. Ini ada perbedaan antara asesmen nasional dan UN dan seterusnya. Ini silahkan nanti dipelajari. Kalau membaca begini susah silahkan di print out. Ini 26 halaman 26. Ada berapa halaman ini Bapak Ibu? Yang terakhir sudah ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa ini di print out. Nih, jadi bisa di print out. Bagaimana cara nge-print out? Tinggal klik kanan saja. Nah, klik kanan, pilih print. Nih, nah, silakan pilih printnya apa. Ya, itu. Mau disimpan juga bisa, silakan disimpan. Ini saya tidak print ya. Nah, sekarang kita kembali ke halaman yang sebelumnya tadi. Ini kalau tadi kita file yang pertama. File yang kedua, AKM dan implikasinya dalam pembelajaran. Ini bisa, kalau Bapak Ibu adik-adik klik gini, maka akan terbuka file itu. Nah, ini AKM dan implikasinya pada pembelajaran.
Dibesarkan supaya jelas ya. Jadi meskipun ini sudah saya sampaikan melalui PowerPoint ya. Nah, kalau Bapak Ibu enak belajar menggunakan PDF ya ini silakan. Di daftar isinya ada pengantar tentang AKM, tujuan komponen instrumen AKM, contoh soal literasi, contoh numerasi, bagaimana hasil AKM dilaporkan dan seterusnya. Sampai penutup ini pengantarnya. Nah, tentang AKM, asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian dan seterusnya. Saya tidak bacakan Bapak Ibu ya, silahkan nanti tujuan AKM, kemudian komponen instrumen AKM. Insya Allah Bapak Ibu akan dan adik-adik akan tahu persis tentang bagaimana pemanfaatan hasil AKM ini untuk dalam pembelajaran. Saya tidak bacakan semua nanti ya lama sekali. Ya. Nah, ini pilihlah pesan ini contoh-contoh ya, contoh soal ada nih untuk semua jenjang. Ya. Nah ini bisa Bapak Ibu, ini contoh soal yang lain, Bapak Ibu bisa dan adik-adik ini bisa di print out juga, bisa di-convert ke Word, kalau nanti diperlukan untuk bahan bacaan pada penulisan, bisa juga disimpan dalam bentuk file PDF. Contoh-contohnya cukup banyak. Dan di belakang tentang bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran. Nah, saya tidak bacakan semuanya. Ini contoh strategi meningkatkan kompetensi literasi. Bagaimana kalau dasar digolongkan menjadi 4, kalau perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau print ya klik kanan saja. Apakah mau disimpan atau mau di print, silakan. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu adik-adik maui. Nah, kiranya itu yang dapat kami bagikan pada kali ini, ya, yakni tentang pemanfaatan web AKM untuk mempelajari berbagai hal terkait dengan asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ada 2 file PDF, satu tanya jawab tentang asesmen nasional dan AKM, dan yang kedua AKM dan pemanfaatannya pada pembelajaran. Karena masing-masing orang punya gaya belajar yang berbeda, ada yang mudah kalau belajar dengan PowerPoint, ada yang mudah belajar melalui video seperti ini, ada yang merasa mudah belajar kalau melalui membaca buku atau modul. Bahkan ada juga yang merasa mudah membaca buku tapi bentuknya tanya jawab juga disiapkan yang bentuknya tanya jawab. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat demi untuk menyiapkan semuanya, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan siswa dalam menghadapi pelaksanaan asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Karena nanti ke depan asesmen ini tidak hanya asesmen nasional, tapi ada juga asesmen kelas. Nah, bagaimana tentang asesmen kelas dan seterusnya nanti kita bahas pada video-video selanjutnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.